Kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar sama-sama di Mika pasal yang keempat. Kalau Anda dengan teliti membaca ayat-ayat di pasal yang keempat ini, maka Anda akan menemukan sebuah perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan pasal-pasal sebelumnya. Kalau membaca di pasal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, kita melihat bagaimana Nabi Mika menyampaikan pesan Tuhan tentang kehancuran, tentang hukuman yang menimpa umat Tuhan. Namun di pasal yang keempat, tiba-tiba firman Tuhan menyatakan sesuatu yang jauh berbeda, bertolak belakang. Maksudnya apa? Kalau Anda membaca di perikopnya saja, di situ dikatakan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Lalu di pasal-pasal sebelumnya keadaannya sangat mengerikan, hukuman, goncangan hebat. Namun di pasal yang keempat mereka akan mengalami masa damai. Di pasal pertama sampai ketiga mereka meratap. Namun di pasal yang keempat mereka akan menari-nari. Sebelumnya mereka berduka cita, di pasal yang keempat mereka akan bersuka cita. Ada sebuah perubahan yang sangat signifikan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Maka kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, ini adalah kunci jawaban kenapa bisa terjadi kerajaan damai. Saya akan bacakan dulu saja di ayat yang ketiga supaya Anda bisa membayangkan keadaan pada waktu itu. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sebelumnya mereka terlibat terus di dalam peperangan. Sebelumnya mereka harus mengangkat senjata. Namun kali ini firman Tuhan menyatakan pedang justru menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Dari alat perang menjadi alat bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menggambarkan sebuah masa aman, masa yang sangat damai. Itu terwujud kalau ayat yang pertama dan ayat yang kedua terjadi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sungguh indah ayat ini, karena ayat ini memberikan kita petunjuk bagaimana kita mengalami kedamaian di dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Ini berbicara tentang ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita menjadikan Tuhan hal yang terpenting di dalam hidup kita, maka itu adalah kunci kita mengalami kedamaian yang sejati. Jadi kalau hidup ini Anda ingin damai, maka hal yang pertama, mari kita naik ke gunung Tuhan, mari kita cari Tuhan. Hal yang kedua adalah supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Kita butuh panduan Tuhan, kita butuh petunjuk Tuhan, kita butuh firman Tuhan yang akan mengajar kita tentang jalan-jalan kehidupan. Firman Tuhan akan memberitahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berguna dan mana yang tidak, mana yang membangun dan mana yang melemahkan. Ketika kita mengikuti panduan Tuhan saja, kita tahu jalan-jalan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi berbeda. Jadi yang pertama cari Tuhan, yang kedua hiduplah menurut jalan-jalan Tuhan. Dan yang ketiga, Alkitab berkata supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi pengertian saja tidak cukup, tapi kita harus melakukan dari apa yang kita ketahui. Firman Tuhan saja tidak cukup kita dengar, tetapi kita harus melakukannya.
Jadi kita mengerti dan kita melakukan. Kita menjadi pendengar sekaligus kita menjadi pelaku firman. Itulah kunci kerajaan damai di dalam hati dan di dalam hidup kita bisa terwujud. Saya percaya kita semuanya merindukan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan berkat, kehidupan yang penuh dengan perkenanan Tuhan. Dan kita sekarang tahu kuncinya. Cari Tuhan, dengarkan pengajarannya atau dengarkan firman-Nya, dan yang ketiga berjalanlah menurut firman Tuhan itu. Tuhan berkati.